Assalamualaikum Bu Halo. Leni. Ya, Waalaikumsalam Bu Boleh Elda. tidak saya minta waktunya? Saya ingin bercerita Bu apa yang Boleh. saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Boleh Bu Elda. Kira-kira Bu Elda mau bercerita apa? Ada apa emangnya? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid yang di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam belajar. Jadi yang mau belajar dan mengerjakan apa namanya soal gitu cuma 50% gitu Bu. Oh, jadi menurut Bu Elda, apa kira-kira yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya ingin mengharapkan solusi dari permasalahan saya tentang antusias murid dalam kelas ini Bu. Gimana caranya supaya mereka itu apa namanya bisa aktif gitu, bisa dalam pembelajaran itu aktif lah gitu Bu. Oh, begitu. Menurut Bu Elda, kira-kira hal apa aja ya yang membuat murid-murid itu kurang antusias gitu dalam pembelajaran yang Bu Elda lakukan bersama murid-murid itu kan? Eh, Jadi gini Bu, mungkin dalam pembelajaran itu terlalu apa namanya Bu, terlalu monoton gitu kan. Setiap pembelajaran itu kita kan menggunakan ini apa namanya buku terlalu monoton dan kurang menyenangkan lah bagi murid. Jadi murid itu cepat bosan dalam pembelajaran Bu. Iya, iya. Oh, jadi gitu. Jadi kira-kira apa saja lah yang dapat membuat murid itu emang betul-betul apa namanya antusias itu betul-betul Jadi berkurang gitu Pak. jadi kalau menurut saya itu ya Bu, apalagi di sekolah dasar ya Bu ya, mungkin anak-anak itu kan jiwanya masih bermain. Mereka tuh pengen pembelajaran yang aktif lah, yang Bu, menyenangkan ini gitu loh belum Bu. direkam, Bu. Jadi pembelajaran itu kurang aktif, kurang menyenangkan gitu Bu ya. Yang terjadi yang Ibu rasakan gitu, mungkin murid-muridnya merasa seperti itu, makanya antusiasnya kurang gitu Bu ya. Iya Bu. Oh, wah kalau gitu Se- saya sependapat sih dengan Ibu gitu ya. Kemudian menurut Ibu, menurut pendapat Bu Elda nih ya, apa aja lah kira-kira yang bisa membuat murid-murid itu jadi senang gitu Bu dan tidak bosan gitu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Menurut Ibu Elda itu seperti apa kira-kira biar murid itu nanti kan merasa senang, merasa antusias kembali gitu dalam mengikuti pembelajaran bersama Bu Elda. Menurut saya seperti ini Bu ya. Kalau dalam pembelajaran itu kan harus berpusat kepada peserta didik. Jangan hanya gurunya saja yang berbicara depan atau berpusat kepada guru gitu loh Bu. Kemudian dalam apa namanya ini dalam pembelajaran itu kan kita harus menggunakan media yang bervariasi, sumber yang bervariasi gitu loh Bu. Dan menggunakan stretching. Oh, iya sih Bu, sebenarnya kalau kita apa namanya melakukan pembelajaran itu kan berpusat pada murid seperti yang Ibu sampaikan tadi kan, lebih aktif, interaktif gitu kan. Lalu Bu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah Vera, penyebabnya Bu. kira-kira apa penyebabnya gitu sehingga kurang antusias anak-anak murid Ibu dalam mengumpulkan tugas? Mungkin seperti ini ya Bu, kadang kan dalam pembuatan tugas itu kan sering mungkin soalnya terlalu panjang dan ditulis di papan tulis, mungkin itu yang membuat mereka bosan gitu Bu, butuh apa sesuatu yang baru gitu Bu. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu Elda, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Jadi gini Bu, biasanya saya di sini tuh ya kita kan berada di itu jauh dari apa namanya sumber internet Dari gitu. Terkadang saya ya ya. kebanyakan menggunakan buku gitu loh Bu. Oh, jadi kira-kira ada nggak sumber belajar selain buku teks gitu? Saya pikir kalau sumber belajar itu banyak Bu,
Apalagi seperti di YouTube gitu kan sekarang sudah banyak pembelajaran, media-media pembelajaran yang menarik gitu. Apalagi anak SD itu kalau dikasih video itu sangat antusias gitu, Bu. Iya, betul sekali sih Bu Elda. Saya yakin sekali kalau Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Jadi yang pertama itu saya akan Mmm, dalam pembelajaran itu saya akan menggunakan sumber pembelajaran yang bervariasi mungkin ya, Bu, bisa dengan video, mungkin media-media yang abstrak yang bisa dilihat langsung gitu. Kemudian untuk penugasan mungkin saya bisa membuat LKPD yang menarik buat murid, mungkin, seperti itulah, Bu. Iya, bagus sekali sih rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil Ibu lakukan di kelas gitu kan, sehingga nanti murid-murid yang belajar itu menjadi antusias kembali dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih Bu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini gitu? Di sini tuh saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber, di sela-sela pembelajaran nanti saya melaksanakan iced breaking, atau nanti kalau untuk soal itu kan kalau ada apa namanya pembuatan soal atau tugas nanti kan bisa menggunakan metode bermain gitu Bu, supaya Ya. apa namanya anak itu tidak selalu duduk aktif gitu loh Bu. Wah, keren sekali sih Bu ya, rencana-rencana Bu Elda itu sangat luar biasa sekali. Nah, saya sangat mendukung sekali rencana-rencana yang akan Ibu Elda lakukan. Mudah-mudahan semuanya itu nanti bisa mengembalikan antusias belajar murid terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas gitu. Dan sesuai dengan harapannya ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Leni atas waktunya untuk sharing dan supportnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Semangat ya Bu Elda, selalu semangat untuk terus melakukan Sama-sama, pembaharuan tetap dalam semangat Bu Leni. pembelajaran. Ya Bu Elda, terima Iya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Bu Leni. Saya lihat Ibu Wala- hari ini tidak terlihat seperti biasanya. Waalaikumsalam Bu Tri. Iya Bu, saya Maaf, maaf nih Bu Eni. Saya lihat dari tadi keluar dari ruang kepala sekolah, sepertinya Ibu agak murung. iya Bu. Ada ulang-ulang. Kita ulang Bu ya. Biar lebih fokus. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Leni. Saya lihat hari ini Ibu tidak terlihat seperti biasanya. Waalaikumsalam Bu Tri. Iya Bu Tri. Ya, saya perhatikan dari sejak keluar dari ruang kepala sekolah tadi, Ibu terlihat agak murung. Nah, Ibu bisa cerita, kita kan di sekolah ini sudah seperti keluarga ya. Iya sih Bu, saya memang perlu seseorang Bu untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi Bu Tri. Terima kasih ya Bu sudah bersedia membantu saya, mau mendengarkan saya nanti. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Ayo boleh nih kita bisa bicara santai aja kok. Kebetulan sekali Bu Tri, saya emang perlu teman curhat Bu Tri. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita sore ini? Eh, saya itu hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Saya tuh masih bingung Bu gitu, apa yang harus saya lakukan? Saya berharap Bapak
Bapak pengawas itu dapat memahami saya bahwa saya lakukan itu tidak salah. Yang saya lakukan itu jika saya mengajar tidak menggunakan sumber buku dan saya berharap hubungan saya dengan Bapak pengawas itu akan kembali baik. Coba Ibu Leni ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Bu Tri, Mm-mm. tadi itu Ibu Kepala Sekolah itu memberi teguran kepada saya. Ibu Kepala Sekolah mendapatkan laporan dari Bapak pengawas kemarin gitu pada saat saya disupervisi di kelas kan bahwa saya itu mengajar di kelas itu tidak menggunakan buku teks Bu gitu. Terus apa yang Ibu Elda sampaikan atas teguran pengawas itu? Ibu Leni sampaikan atas teguran pengawas itu. Jadi saya menyampaikan bahwa sepertinya saya itu tidak ada yang salah Bu kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks gitu. Tetapi saya memakai sumber lain dan materinya itu masih sesuai kok Bu dengan kurikulum gitu. Nah, kira-kira pada saat itu apa respon dari Bapak pengawas Bu Leni? Bapak pengawas itu tidak mengatakan apa-apa sih Bu, tapi sepertinya Bapak pengawas itu tersinggung gitu. Mungkin cara saya memberikan alasan waktu itu kurang tepat gitu kan, dan kurang berkenan gitu di hati beliau gitu Bu. Oh, jadi kemarin Ibu tidak memakai sumber belajar berupa buku teks ya. Kalau boleh saya tahu, Ibu, apa pertimbangan Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar? Terus sumber belajar apa yang Ibu pakai? Jadi saya itu kemarin menggunakan sumber belajar dari video di YouTube kan dan materi dari internet Bu karena materi di buku teks itu kan tidak terlalu luas gitu. Jadi menurut saya guru itu kan boleh-boleh aja Bu menggunakan sumber belajar dari mana saja kan asal materinya itu sesuai dengan kurikulum kita gitu loh Bu. Nah, luar biasa. Ternyata Bu Leni ini merupakan guru yang kreatif sebenarnya ya, yang sudah menggunakan kemajuan teknologi dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, sekarang kira-kira apa yang Bu Leni akan lakukan untuk meluruskan permasalahan ini? Jadi saya itu kan pengen supaya dapat membuka ruang komunikasi gitu Bu dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak pengawas kan untuk meluruskan masalah ini gitu. Saya tuh pengen minta maaf gitu Bu karena sudah membuat beliau itu tersinggung. Dan saya itu juga ingin supaya hubungan kami ini bisa kembali baik gitu sih Bu sebenarnya gitu. Kira-kira sebelum menemui Bapak pengawas, apa yang akan Ibu Leni lakukan? Dan menurut Bu Leni, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Ya. Saya itu akan meminta pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kami Bu terlebih dahulu kan, supaya dapat memfasilitasi untuk membuka ruang komunikasi saya sih dengan Bapak pengawas untuk meluruskan permasalahan ini dan memperbaiki silaturahmi saya dengan Bapak pengawas gitu Bu rencananya gitu. Wah, rencana yang bagus Bu Leni. Nah, apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Jadi hari ini saya akan rencananya kalau nggak hari ini ya besok lah gitu Bu ya. Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk meminta arahan, kemudian meminta beliau untuk dapat memfasilitasi saya gitu Bu untuk berkomunikasi dengan Bapak pengawas agar silaturahmi di antara kami itu nanti dapat terjalin dengan baik kembali gitu. Semangat ya Bu Leni. Saya yakin Bu Leni bisa menyelesaikan masalah ini. Dan semoga apa yang Bu Leni rencanakan berjalan dengan lancar dan harapan Ibu dapat terwujud. Nah, kira-kira Bu Leni apa yang dapat Ibu tangkap dari pembicaraan kita sore ini? Jadi saya merasa lebih termotivasi gitu Bu. Nanti dari Ibu juga kan yang juga mensupport saya, berikan dukungan kepada saya kan bahwa dengan apa yang saya rencanakan tadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi jalan yang betul-betul baik untuk saya menjalin silaturahmi kembali dengan Bapak pengawas. Karena deg-deg Bu, nanti kan pasti ke depannya kan ketemu lagi tuh Bu dengan Bapak pengawas tuh supervisi lagi gitu kan Bu. Maklum lah Bu. Kita kan secara periodik kan di supervisi Bu. Jadi saya ingin
hubungan ini nanti berjalan dengan baik kembali melalui Bapak Kepala Sekolah. Ya. Semangat ya Bu Leni, sesama rekan tentu kita harus saling mensupport karena kita sudah seperti keluarga di sekolah ini ya Bu ya. Semangat Ya. Bu Leni, Bu pasti bisa. Terima kasih ya Bu Tri sudah mensupport saya. Ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Tri. Saya senang hari ini bisa berjumpa Bu Tri. Sampai jumpa besok ya Bu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Sedang apa di sini? Kenapa tidak ikut ke Enggak, teman yang lain, Nak? enggak ada Bu, saya lagi tidak bersemangat aja Bu. Boleh tidak Ibu di sini bersama Tri? Boleh Bu. Sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang seperti ini. Karena sekarang Lydia kan sudah duduk di kelas 6. Bagaimana belajar di kelas 6 ini? Pasti menyenangkan bukan? Sebenarnya kami mau cerita sesuatu Bu. Ibu mau mendengarkan enggak? Oh, tentu. Kenapa tidak? Nak, apa yang mau diceritakan pada Ibu? Mungkin Ibu bisa membantu. Ya Bu, terima kasih. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Ya Bu, terima kasih. Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Baik, sekarang ceritakan masalahnya. Ada apa? Iya Bu, saya bingung. Sudah beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman dan merasakan tidak adil oleh Bu Leni. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu untuk mengatasi tidak nyaman? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Saya ingin diperlakukan adil oleh Bu Leni. Ibu Leni membuka les privat dan teman-teman saya mengikuti semua kecuali saya, Bu. Nah, saya merasa tidak nyaman karena Bu Leni sering menyindir bahwa ada murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Selain itu, apalagi yang anak Ibu rasakan? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan Bu Leni pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut, Bu Leni mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya, Bu. Jadi, apa yang telah anak Ibu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu anak Ibu tentang ketidakadilan ini? Saya bertanya kepada teman-teman yang mengikuti les privat Bu Leni, Bu. Memangnya anak Ibu menanyakan apa kepada teman? Saya bertanya tentang materi yang mereka pelajari di les privat, Bu. Mereka banyak membahas soal-soal menyelesaikan soal dengan cepat, Bu, serta rumus-rumus, Bu. Jadi, Tri, apa rencananya untuk memperbaiki nilai yang anggap kecil gitu yang dibandingkan temanmu yang di sini, Nak? Saya akan mengatur jadwal belajar dengan lebih disiplin lagi, mencari materi dari berbagai sumber belajar. Kemudian saya juga akan membahas soal-soal latihan, Bu. Selain itu, jika ada materi yang belum saya pahami, saya akan bertanya dengan teman yang les privat ataupun dengan Bu Leni. Jadi, sepertinya bagus sekali rencanamu, Nak. Ibu sangat senang mendengarnya sekarang. Apakah yang akan anak Ibu lakukan untuk menuntaskan rasa ketidaknyamanan ini terhadap ucapan
gurumu yang kamu rasa berbuat tidak adil itu. Nah, itu saya bingung, Bu. Apa mungkin saya menemui Bu Leni ya, Bu? Hmm. Nah, itu ide yang bagus, Nak. Tidak apa-apa, temui saja Ibu Leni, bicarakan baik-baik supaya tahu apa yang kamu rasakan. Apa yang akan anak ibu katakan setelah menemuinya. Mungkin saya akan meminta maaf, Bu, karena tidak bisa mengikuti les Bu Leni karena kondisi keuangan keluarga saya, Bu. Oke. Ibu juga mengerti, Ibu juga nanti akan berbicara dengan Bu Leni supaya Bu Leni tahu permasalahan yang sebenarnya. Bukannya dia tidak mau ikut les privat, tapi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi sekarang Ibu tanya nih, bagaimana dengan tindak lanjut dari obrolan kita hari ini? Secepatnya, Bu, saya akan menemui Bu Leni, Bu, dan memperbaiki cara belajar saya, Bu. Jadi siapa yang akan membantumu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman yang ikut les privat, Bu. Nah, itu yang sangat baik untuk kamu lakukan. Ibu yakin Tri tidak kalah dengan anak yang lain yang ikut les. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Tri. Ayo, tetap semangat ya belajarnya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.